Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daur salam buah tomat. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan selamat. Daur salam di Pluit. Yang jawab salam saya doakan ngedadak banyak duit. Daur salam buah nanas. Yang jawab salam saya doakan hutangnya lunas. Kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yuk kita salawat bil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mantap ya, luar biasa ya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yaitu Bapak MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita yang tadi menyampaikan tausiah, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Anwar As-Agi Al-Bantani yang dikenal dengan Kiai Jaka. Nah, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan ilmu yang disampaikannya menjadi ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yaitu Bapak Roni Setiaji, Ketua Mushola Nurul Amal beserta staf dan jajarannya, Bapak Ustaz Sabta, Bapak Ustaz Anjas, Bapak Ustaz Muhtar, Bapak Ustaz Darsono, Bapak Rasno, dan Bapak Sugiyo selaku tokoh masyarakat. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan milik rezekinya, ditambah-tambah keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak yang saya anggap selaku orang tua, ibu-ibu yang saya anggap selaku ibunda, remaja yang saya anggap selaku rekan-rekan, adik-adik tercinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Langsung saja karena ini waktu sudah kata siapa siangnya? Tadi sampai di mana Kak Kiai ngajinya? Hah? Sampai apa? Keluarga besar warga Gang Sumur, Kebon Sayur, Kapuk Cengkareng menuju masyarakat Kebon Sayur yang madani dan religi. Terus pengajian bulanan meraih ikhlas menuju ridho Allah. Mushola Nurul Haq. Ibu dan bapak, adik-adik sehat. Sehat badannya, sehat pikirannya, sehat kantongnya. Kenapa? Kayaknya kurang jajan ya. Seharusnya emak kamu yang bilang enggak. Kurang jajan ya mak. Allah.
Baik seorang ahli ilmu tidak akan pernah bosan-bosan mendengarkan ilmu walaupun diulang-ulang, walaupun diulang-ulang, tidak akan bosan-bosan. Insya Allah, alhamdulillah, kompak ting-ting. Karena ini adalah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita harus menghafal, bagi yang belum tahu, yang sudah tahu harus diingat bahwasannya kata Allah wa ja'alna likulli syai'in sababa, dan kami jadikan bagi segala sesuatu itu ada sebab-sebabnya dulu. Istilah kata tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, tidak mungkin ada anak kalau tidak ada orang tua. Sebabnya orang tua jadilah anak. Cuman Allah kuasa. Ada manusia itu diciptakan tanpa emak, tanpa bapak, namanya Nabi Adam. Yang manusia diciptakan tanpa emak, tanpa bapak, Nabi apa? Nabi Adam. Kenal gak Nabi Adam? Kenal gak? Kenal dari mana? Ada manusia yang diciptakan punya bapak, nggak punya emak, namanya Siti Hawa. Dikombak, kompak, namanya Siti Hawa. Diulang, ada manusia punya bapak, nggak punya emak, namanya Siti Hawa. Awas, bukan Siti Maimunah. Siti Maisaro. Kayaknya lagi jatuh cinta ini. Masya Allah. Ada manusia yang diciptakan punya emak, gak punya bapak, namanya Nabi Isa. Punya emak, siapa emaknya? Siti Maryam. Siti Maryam itu punya anak tanpa suami. Kalau di gang sumur ada nggak kira-kira perempuan punya anak tanpa suami? Mungkin itu ingin ngikutin Siti. Tapi beda, Siti Maryam adalah wanita suci. Ya Masya Allah. Kembali lagi sampai mana tadi ngomongnya? Sampai mana? Sepan. Begitupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah. Ada sebab-sebabnya dulu. Apa sebab-sebabnya Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan? Dikala itu yang pertama Rasul sedang bersedih. Rasul sedang apa? Rasul sedang berduka. Sedang apa? Rasul sedang Rasul berduka. Kenapa Rasul berduka dan Rasul sedih? Karena istri tercinta, istri kesayangan, namanya Siti Khadijah. Jadi istri Nabi yang pertama namanya Siti Khadijah. Ada di sini Neng Khadijah? Ada? Markona, Mumun, Mimin, Popon. Siapa tuh? Masya Allah. Siti Khadijah meninggal dunia. Secara a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan, wajar Rasul sedih. Coba Bapak, andai kata Bapak sama istri cinta nggak? Sayang nggak? Andai kata istri Bapak mati duluan, umpama Bapak sedih nggak? Nangis nggak? Berapa hari?
Awak. Dia ngomong gua nanya suaminya. Woi, nanti bapak-bapak dulu dong. Tenang. Pak, sayang nggak sama bini? Sayang. Cinta. Umpama bini mati duluan, nangis nggak? Sedih nggak? Berapa hari? Kawin lagi nggak? Sekarang nanya sama ibu, dengerin bu. Bu, sama laki sayang nggak? Cinta nggak? Umpama kalau laki mati duluan, ibu sedih nggak? Nangis nggak? Kawin lagi nggak? Ya Allah, Neng, hoi. Kalau Neng jatuh cintrong, cowok yang dicintainya pergi menghilang atau pergi meninggal, sedih nggak? Sedih nggak? Sedih, langsung bikin status, update Facebook dan Instagram. Masya Allah, betul. Ada remaja. Kalau perempuan yang kalian sukai meninggal, sedih nggak? Sedih. Berduka nggak? Begitupun baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah meninggal dunia, Nabi sedih, Nabi berdoa. Makanya kalau ada orang sini pasangan yang meninggal sedih, wajar. Cuman jangan kebablasan. Kayak tetangga saya ada si abah-abah, istrinya meninggal dunia, nangis. Udah ikhlasin, emak ikhlasin aja. Emak udah ikhlas. Kenapa abah nangis? Emak yang tahlil gak ada yang bening katanya. Masya Allah, ya Rabbana ya Karim. Kalau boleh milih Pak, Bu, kalau boleh milih, kalau Israel kasih tawaran kira-kira yang mati duluan mendingan lakinya apa bininya? Kenceng. Bini durhaka. Nih dengerin, kalau Israel ngasih pilihan mending lakinya dulu, mending bininya dulu. Lakinya dulu. Hei, ini remaja, anak-anak. Kalau Israel ngasih pilihan mending bapak dulu, mending mak dulu. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Cuman kalau pilihannya mending jemaahnya dulu, mending ustadznya dulu. Masya Allah. Hey, kalau ustadznya mati duluan, siapa yang mandiin? Mandi sendiri. Siapa yang ngapain? Siapa yang nyolatin? Sendiri. Siapa yang nguburin? Masya Allah, potong berjalan. Masya Allah. Artinya apa? Berarti kudu sayang sama guru, harus sayang sama ustaz dan ustazah. Kenapa? Karena kita ada apa-apa mah butuh kiai. Betul nggak? Lamaran ngajak kiai, nikahan ngajak kiai, 4 bulanan ngondang, lahiran butuh, walimatul ismiyah butuh, khitanan butuh, sakit butuh, kesurupan butuh kiai, giliran punya duit butuh Masya Allah, ya Rabbana ya Karim. Kembali lagi, kenapa Rasulullah benar-benar bersedih ditinggalkan Siti Khadijah?
Karena Siti Khadijah itu sosok istri yang salihah. Diulang, sosok istri yang salihah, taat kepada Allah, taat pada Rasulullah, taat pada suami. Makanya Rasul insya Allah, alhamdulillah, kompak deng. Ini perempuan kalau ingin terkesan di mata lelaki, maka jadilah perempuan yang solehah. Setuju Pak? Setuju lelaki? Diulang, dengerin. Kalau perempuan ingin istimewa di mata lelaki, jadilah perempuan solehah. Apa katanya? Diulang, jadilah perempuan. Di sini ada perempuan? Belum ada perempuan? Siap menjadi wanita solehah seperti Siti Khadijah. Begitupun kita lelaki, kalau ingin terkesan di mata perempuan, jadilah lelaki yang seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nih perempuan, awas, bahwasannya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah mah kagak pacaran. Berarti nyantok Nabi dan Siti Khadijah jangan daripada pacaran lebih baik ta'arufan, kenalan. Habis kenalan, kalau engkau serius padaku, datanglah sama papa dan mama. Baru itu namanya soleh. Setelah bakar, aku akan meminangmu dengan cincin di jari manismu. Luar biasa. Artinya apa? Semasa-masa kalian utamakan belajar, sekolah, insya Allah, alhamdulillah, kompak ding. Nah, bagi ibu-ibu, Siti Khadijah terkesan karena kalau Nabi pulang dakwah, Siti Khadijah mah dandanannya rapi, wangi, selalu menyambut kedatangan Nabi. Kalau ibu laki pulang ojek, pulang kerja suka disambut enggak? Disambut suka disambet? Disambut apa disambet? Kedua, Rasul sedih dikala itu karena paman tercinta yang namanya Abu Thalib meninggal dunia. Kenapa Rasul kehilangan paman bersedih dengan Abu Thalib? Karena Abu Thalib paman Nabi yang sayang sama Nabi, yang royal sama Nabi, kagak pelit sama Nabi. Beda dengan mamangnya yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab dulunya dermawan, kesininya pelit, kesininya jahat. Maka matinya Abu Lahab, Nabi nggak begitu sedih. Tapi meninggalnya Abu Thalib, Nabi sedih karena Abu Thalib dermawan. Pak, Nong, kalau punya saudara dermawan meninggal sedih gak? Punya saudara dermawan sedih nggak? Punya saudara pelit meninggal sedih nggak? Diulang. Punya saudara dermawan meninggal sedih nggak? Punya saudara pelit banget meninggal sedih nggak? Ya Allah, terlalu. Nah, logikanya begitu dah.
Nabi Muhammad SAW sedih dengan meninggalnya Abu Thalib karena Abu Thalib membantu perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu dan bapak kalau ingin terkesan di mata Nabi, bantu perjuangan Nabi, bantu dakwah Nabi. Insya Allah orang Gang Sumur nanti di hari kiamat akan terkenang di mata Kangjeng Nabi besar Muhammad. Kenapa seperti itu? Karena orang Gang Sumur ini ngebantu perjuangan dakwah Nabi. Dengan apa? Dengan mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikir, mengadakan tabligh akbar, peringatan Isra wal Mi'raj. Itu pun sama dengan membantu perjuangan, dengan membantu kelanjutan perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya husnudon nanti di hari kiamat orang yang sumur akan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka oleh karena itu kita ya kalau ada acara pengajian harus semangat, harus kita korbankan sebagian harta, kita korbankan sebagian waktu, kita korbankan separuh tenaga untuk mensukseskan syiar Islam. Insya Allah, alhamdulillah. Makanya saya nanya di perjanjian malam ini masih semangat nggak? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 2, jam 3, jam 4. Pinter orang Gang Sumur mah. Ngaji jam 4, siap. Jam 4 sampai subuh, siap. Pinter ngebohong. Udah ketahuan dari matanya udah sayup-sayup. Bahkan kakinya udah pada pegel, ngaji mah baru sejam setengah. Yang tadinya duduk rapi udah yang nyelondor. Masya Allah, udah ada yang ngurut-ngurut, kakinya diurut. Baru aja sejam setengah, tadi kiai 1 jam, ini baru berapa menit udah, apa kadang kipas. Tapi insya Allah ngantuknya di pengajian ibadah, ngantuknya di pengajian ibadah, lemesnya di pengajian ibadah, malesnya di pengajian ibadah. Abu Thalib meninggal dunia, Nabi sedih. Kemudian tekanan dari kafir Quraisy yang sangat luar biasa, tambah Nabi sedih, Nabi galau, tapi tidak mengurangi kehormatan Nabi. Maka oleh karenanya Allah tidak tega melihat kekasihnya bersedih. Bu, Pak, kalau kita melihat orang yang kita cintai bersedih, tega nggak? Tidak tega, ingin menggembirakan Nabi. Di antaranya Nabi dikasih hiburan, di antaranya Isra wal Mi'raj, Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kangjeng Nabi tadi dibahas Isra wal Mi'rajnya dari masjid apa ke masjid apa? Masjidil Haram ke Masjidil Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa menembus 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha, Rob dan Mustawa. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, nyampailah ke Mustawa. Sampai ke mana? Diulang, sampai ke mana? Ke Mustawa. Apa itu Mustawa? Al-Makanul Ali-Muttasi'. Mustawa itu tempat yang tinggi di atas sana, yang luas,
Nabi ketika ke Mustawa tidak ditemani oleh malaikat Jibril. Nabi sendiri, panas. Tapi di hari kiamat ada seseorang yang tidak merasakan panasnya hari kiamat. Nih ingat, kita ini semuanya calon penghuni di hari kiamat. Karena setiap manusia itu pasti akan mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, masyarakat mati, ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, remaja mati, ustaz aja mati. Waslep dari dulu belum berubah buat kita terus banget. Nanti puncaknya kematian, dihidupkan lagi pula nanti dah hari kiamat, dihidupkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Masya Allah, jangankan di padang mahsyar, mataharinya 7 dekat dari kepala, kita dikumpulkan di sini, gerah nggak? Panas nggak? Bener nggak? Apa nggak? Bau nggak? Enggak pakai Rexona sih. Jujur, kagak. Insya Allah Adem ini adalah taman surga yang berada di alam dunia. Nanti kalau di hari kiamat, pengen nggak kita adem? Pengen nggak kita teduh? Pengen nggak kita selamat? Kalau pengen, nanti di hari kiamat ada halte. Ada apa namanya? Bapak suka naik busway? Ibu bapak suka naik busway? Sambil nunggu mobil istirahat biar adem di mana? Di halte. Ada halte hari kiamat, yaitu naungan cahaya arusnya Allah Subhanahu. Siapa saja orangnya yang di bawah naungan cahaya arusnya Allah, dikala orang lain kepanasan, dikala orang lain tenggelam dengan keringat dan air matanya pada hari kiamat, maka orang yang berada di bawah naungan cahaya arusnya Allah, dia akan tetap seger. Diulang, akan tetap seger, bugar, nyaman, mantap, tompak teng-teng, punya jos aja dia. Wow, enak aja. Begitu dikala orang lain kepanasan, dikala orang lain gerah, semuanya jemaah gang sumur mah enak aja adem di hari kiamat ini. Kalau pengen begitu, nih contoh si lelaki yang kelihatan oleh Nabi ketika di Mustawa ada yang berada di bawah naungan cahaya arusnya Allah. Nabi bertanya-tanya, kata Nabi, malakun, apakah itu malaikat? Dijawab oleh Allah, lah, Muhammad itu bukan malaikat. Nabiun, apakah itu nabi? Lah, ngomong semuanya, apakah itu malaikat? Lah. Siap, bisa gak ngomong? Lah, gitu. Bisa gak? Apakah itu malaikat? Lah. Apakah itu nabi? Lah. Lah itu artinya bu atau tidak. Bahasa Inggrisnya apa? No. Kalau iya bahasa Inggrisnya apa? Yes. Bisa orang sini bahasa Inggris? Insya Allah yes no. Yes no. Yes no. Yes no. Masya Allah. Saya mah jangankan bahasa Inggris, kunci Inggris punya. Nih, jangankan bahasa Inggris, kunci Inggris punya. Apakah itu malaikat? Bukan. Apakah itu nabi? Bukan. Man huwa? Siapa dia? Dijawab oleh Allah, orang yang dapat ridho Allah, orang yang dapat rahmat Allah, orang yang di hari kiamat dapat naungan cahaya arusnya Allah, pertanda dia ahli bahagia adalah ada rojulun kana fi dunya lisanhu rabbun bidzikrillahi ta'ala. Itu adalah gambaran umatmu Muhammad yang sewaktu hidup di alam dunia
selalu membasahkan lisannya, rajin berzikir kepada Allah Subhanahu. Berarti kalau ingin dapat ridho Allah, kalau ingin dapat rahmat Allah, kalau di hari kiamat ingin dapat naungan cahaya arusnya Allah, di antaranya sewaktu hidup di alam dunia kita ini kudu rajin berzikir. Anak kecil di remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, ustaz azan, insya Allah, alhamdulillah, berpatentik, berzikir. Zikrullah, zikrullah itu berzikir kepada Allah. Zikir itu ingat, eling. Bahasa Jawanya apa? Eling. Zikrullah berarti ingat kepada Allah. Kenapa kita harus ingat Allah? Kenapa kita harus rajin menyebut nama Allah? Kenapa hati ini harus selalu ingat Allah? Karena Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngasih rizki kita. Saya nanya, kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak, neng-neng, ujang-ujang, nugara ranteng, maaf, misalkan kita ini nyumbang, kita nyumbang ke masjid, nyumbangnya berapa kira-kira? Nyumbang ke masjid 2 juta, ke 2. Contoh jangan kecil-kecil, contoh mah 2 juta, walaupun prakteknya 2. Alhamdulillah ketimbang kagak sama sekali. Dikasih nikmat rizki, dikasih nikmat sehat, kemudian kita lupa kepada Allah, berarti kita manusia yang kata siapa? Kata siapa? Makanya berarti yuk kita berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir oleh kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah, alhamdulillah. Makanya ingat, Islam akan ngajarin selalu ingat pada Allah. Ketika kita bertemu dengan sesama orang yang beriman, ingat Allah, nyebut nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesebut gak nama Allah? Zikir. Dijawab lagi apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Karena bagusnya kalau orang lain assalamualaikum, kita lebihin waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kata orang lain assalamualaikum warahmatullah, jawab lebihin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita lebihin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, kita lebihin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Bisa gak kira-kira? Dicek. Ceritanya orang Gang Sumur bertemu dengan Pak Ajak, Pase saya. Kata saya, ini dulu orang Gang Sumur dulu lah, ngomong assalamualaikum. Ngomong assalamualaikum. Kami jawab, ayo gitu. Assalamualaikum. Dijawab. Ikutin dulu ceritanya bapak yang uluk salam ke saya, ibu semuanya. Assalamualaikum. Bagusnya saya ngejawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Dilebihin tuh. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum.
Saya lebihin wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kumplitin salamnya. Ayo yang pertama, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagusnya dilebihin lagi sama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sekarang ayo lanjutin lagi pakai maghfiratuh. 1, 2, 3. Bikin lagi sama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Bapak pakai waridwanuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mah kadang salam pemain singkat, bener gak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Kita bertemu diajarkan menyebut nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begitupun kita tanya kabar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Terus makan ketika kita bersin. Tahu gak bersin? Ngomong apa? Alhamdulillah. Yang ngedenger? Yarhamu Allah. Yarhamukillah. Dijawab? Wah, tuh langsung betul ya. Begitu kita melihat yang indah, kita pun sebut nama Allah. Apa? Masya Allah. Semut. Ujungnya semut. Waduh, siapa yang ngajarin? Masya Allah. Artinya apa? Rasul nyontoin kita ini harus selalu ingat kepada Allah. Mau makan, mau minum, zikir, sebut nama Allah. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Suka baca itu gak kalau makan minum? Kadang-kadang baca doa Allahumma barik bima rozak wakina ada. Suka dibaca ke itu? Banyak bacanya, banyak kagaknya. Sudah kelihatan dari mukanya. Mau makan, sebut dulu nama Allah. Doa Allahumma barik lana. Biar apa? Biar makanan yang kita makan berkah. Kalau berkah, energinya nanti akan ada dorongan untuk semangat ibadah. Kenapa kita makan mah banyak, tenaga kuat, ibadah ibadah ngantuk. Nah, makanya kalau baca doa itu, makanya nanti baca doa. Insya Allah, alhamdulillah, teng. Pertama, kalau ingin dapat ridhonya Allah, perbanyak zikir. Kalau orang memperbanyak zikir, walaupun dosanya banyak, walaupun dosanya gede, insya Allah dengan memperbanyak zikir, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira orang gang sumur kita ini banyak dosa enggak? Banyak enggak? Oh, banyak apa dikit? Pengen enggak dosa kita diampuni? Yang sangat agung, pahala yang sangat gede. Makanya zikir itu umum ya, sholawatan bisa termasuk zikir semuanya. Dengan memperbanyak zikir, baca Quran, sholawatan, istighfar, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadinya nyaman. Tapi jangan melupakan bahwa zikir itu kalimatnya banyak, tapi ada yang paling inti yang tidak boleh kita lupakan. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
itu jangan lupa. Maaf, ketika sehat kita pandai baca Quran. Ketika sehat kita pandai baca sholawat dari pendek hingga panjang. Tapi ketika syakaratul maut kita susah baca Quran karena kepanjangan. Kita susah baca sholawat yang panjang-panjang ketika sakaratul maut. Maka yang kita butuhkan diantaranya adalah La ilaha illallah. Maka sholawat selagi sehat baca, Al-Quran selagi sehat baca, terus banyakin. Tapi jangan lupa pula dengan kalimat La ilaha illallah. Karena nanti kita sakarat, kita butuh akan kalimat itu. Betul apa betul? Iya apa iya? Kita ingin di akhir hayat kita ketika Israel datang, ruh dilepaskan, mulut dan hati kita mengucapkan La ilaha illallah. Barang La ilaha illallah. Sebelum Nabi Isra kan tadi diceritakan hati Nabi itu bersih tapi dicuci oleh air jam. Berapa kali? 3 kali cucian. Padahal hati Nabi bersih. Itu simbol karena Nabi mau menghadap Allah, mau menghadap panggilan Allah. Maksudnya Allah zat yang maha suci. Kalau ingin dekat dengan Allah, hati kudu disucikan, hati kudu dibersih. Ibu, ibu sudah mandi. Diulang, ibu sudah dandan. Tiba-tiba papanya kotor, bau, belum mandi, ngedeketin ibu. Ibu bilang bagaimana? Bau, sono mandi dulu. Benar kan? Begitupun sebaliknya, bapak udah bersih, bini mak mandi dong. Begitupun nong nih, kita udah bersih, teman kita belum mandi, kotor ngedeketin kita. Kita ngomong bagaimana? Sono mandi dulu. Artinya adalah sesuatu yang suci tidak mau ketempeli yang kotor. Allah zat yang maha suci. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, berarti kita kudu bersuci. Apa yang harus kita sucikan? Di antaranya kolbu, di antaranya hati. Maka hati Nabi dicuci dulu sama air zam-zam 3 kali. Kalau kita ingin ngebersihin hati kita, dicucinya pakai apa? Yang nggak bisa pakai air zam-zam. Bener ya? Bu. Baju kotor dicucinya pakai apa? Baju kotor dicuci pakai rinsol. Rambut kotor dicuci pakai sampo. Ulang. Baju kotor dicuci pakai rinsol. Rambut kotor dicuci pakai sampo. Hati kotor dicuci pakai awas jangan pakai sampo. Pakai zikir. Saya nanya kalau pakaiannya kotornya pekat, pakai rinsolnya, udah pakai rinsol perlu digosok nggak? Gosoknya pelan-pelan apa kenceng? Pelan apa kencang? Kenapa harus kencang? Biar hati kita kotorannya dikit apa banyak? Hati kita kotorannya dikit apa banyak? Banyak. Ingat, Nabi Adam itu dulu tinggal di surga. Tapi ada satu kotoran, Nabi Adam, Siti Hawa tinggal di surga. Tapi ada satu kotoran masuk ke dalam hatinya. Kotoran apa? Hirsun. Kotoran hirsun. Kotoran apa? Hirsun. Kotoran apa?
menyukai makhluk berlebihan, menyukai sesuatu berlebihan. Padahal di surga makanan udah banyak, minuman apa aja udah banyak, berlebihan pengen buah apa, padahal itu dilarang. Ada yang dibolehin berlebihan, makanlah itu karena ada hirsun, diusir dari surga kemana? Kemudian Nabi Adam top dan diampuni, nanti dimasukin lagi. Iblis, tahu nggak iblis? Iblis itu dulu tempat tinggalnya di surga, bahkan jadi dosennya para malaikat. Tapi gara-gara satu kotoran apa? Kotoran takabur, kibur, takabur, kotoran usjudu li Adam apa sajadu illa iblis. Malaikat disuruh sujud kecuali iblis. Iblis karena ada satu kotoran sombong doang. Tadinya iblis di surga diusir dari surga. Kita di bumi, di hati kita banyak kotoran, sombong, ada iri, ada dengki, ada ria, ada dendam, ada, semuanya numpuk. Tapi kita ingin masuk, bisa gak kira-kira? Bisa gak kira-kira? Bisa. Yang penting mau kotoran, baju kotor ingin dimasukkan ke lemari, bisa gak? Bisa gak? Syaratnya harus apa dulu? Dicuci. Nyucinya dengan memperbanyak dzikir, dengan memperbanyak likulli syai'in siqalah. Bagi segala sesuatu ada pencucinya. Wasiqalatul qalbi zikrullah, pencuci hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, alhamdulillah. Terpraktek. Yang kedua, wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Muhammad orang yang dapat ridhonya Allah, orang yang dapat rahmat Allah, orang yang akan dapat naungan cahaya arusnya Allah, orang yang hatinya ta'aluk pada masjid. Maksudnya cinta mau menghidupkan mau memakmurkan nih. Makanya alhamdulillah di kampung kita ada masjid, yaitu musola. Ayo, kalau kita ingin cepat dapat ridha Allah, kalau kita ingin cepat dapat rahmat Allah, kalau kita ingin naungan cahaya arusnya Allah di hari kiamat, maka kita kompak hidupkan musola kita. Siap menghidupkan musola kita? Siap meramaikan musola kita? Siap membangun musola kita? Siap memajukan musola kita? Serius. Cius. Mie apa? Mie ayam. Tapi insya Allah orang sini mas semuanya cinta masjid, semuanya cinta musola. Buktinya ini kumpul kita di lingkungan musola. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir, orang yang mendapat ridho Allah, orang yang mendapatkan rahmat Allah, orang yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan cahaya arusnya Allah, walam yastasib liwalidayhi qat, adalah seorang anak yang tidak durhaka kepada orang tua. Makanya oleh Isra Mi'raj itu diantaranya, kalau kita ingin cepat dapat ridhonya Allah, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Setiap kita ini anak dari orang tua kita, betul apa betul? Iya apa ya? Neng punya orang tua enggak? Dek punya orang tua? Mana orang tuanya? Hadir enggak? Di mana? Di rumah. Pokok ya, diwakili sama Neng. Alhamdulillah semuanya hadir ya.
Kita pun yang udah tua ingat kita ini anak dari orang tua kita. Betul apa betul? Iya Pak ya? Ini kira-kira bapak dan ibu orang tuanya masih ada? Ada yang udah meninggal dunia? Ibu-ibu acungkan tangan orang tuanya yang udah meninggal dunia. Oh, aduh banyak yatim ya, Masya Allah. Bapak yang orang tuanya udah meninggal dunia. Adik-adik yang orang tuanya udah meninggal dunia. Ada? Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, kalau kita ingin ridho daripada orang tua kita, jangan lupa kita mendoakannya. Yang paling praktis, kalau kita ingin membahagiakan orang tua kita, jadilah kita anak yang soleh dan saleh. Ingat, kalau kita menjadi anak yang soleh, rajin ibadah, rajin amal soleh, insya Allah otomatis orang tua kita kebagian pahalanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, punya anak nggak? Capek gak ngurus anak? Kadang-kadang pusing gak ngurus anak? Kadang-kadang sedih nggak? Kadang-kadang suka ngeluh nggak? Kadang-kadang suka pengen nangis nggak? Nah, begitu pula orang tua kita. Begitu pula orang tua. Pak, woi, cari duit capek nggak? Susah nggak? Penuh persaingan nggak? Pusing nggak? Galau nggak? Begitu pula orang tua kita dulu. Makanya kalau sayang sama orang tua, apalagi orang tuanya yang udah meninggal dunia, malam Jumat jangan lupa, malam Jumat minimal seminggu sekali tuh baca apa? Baca apa? Ikut apa? Tahlilan. Minimal seminggu. Kira-kira malam Jumat di sini kalau yasinannya penuh nggak? Penuh di dalam apa penuhnya keluar luar? Oh, tapi nggak apa-apa, pinter di luar juga sambil baca ya. Ada speakernya apa? Baca depan rumah ngikutin. Amin, 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 amin. Masya Allah, itu begitu. Ingat, ketika kita pusing ngurusin anak, ingat mak bapak kita juga begitu. Ketika kita capek ngurusin anak, ingat sama orang tua kita juga begitu. Ketika anak dikit-dikit, Pak, Mak minta, Pak, Mak pengen jajan. Dulu juga kita begitu, artinya apa? Justru kita diingatkan kepada orang tua kita. Maka orang tuanya yang masih ada, sayangi orang tua, kasihi orang tua. Saya nanya nih, remaja, anak kecil sayang sama orang tua? Sayang gak sama orang tua? Cinta gak sama orang tua? Kalau kalian sayang cinta sama orang tua, siap taat sama orang tua? Yang kompak, siap taat sama orang tua? Siap nurut sama orang tua? Siap berbakti sama orang tua? Siap ngelawan orang tua? Yang nurut ya. Jangan sakiti perasaan mama. Jangan sakiti perasaan bapak. Ya, yang sayang, yang nurut. Janganlah kita menjadi anak seperti Ulqamah, menjadi anak yang durhaka. Terutama sama emak kita. Bo, Rasulullah bangga terhadap perempuan. Bo, Rasulullah bangga terhadap perempuan. Bo, Rasulullah bangga terhadap perempuan. Kata Rasul, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu Rasul tuh, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Rasul mengangkat harkat martabat perempuan. Rasul nggak ngomong begini, surga di bawah telapak kaki ibu yang disanjung. Makanya ibu sayang nggak sama Nabi?
Sayang gak mana be? Makanya ada anak kecil, kata Pak Ustadz, surga di bawah telapak kaki ibu. Anak kecil pulang ke rumah, ibunya mau tidur, pakai kebaya, lupa nggak kepake kolor. Kata Pak Ustadz, surga di bawah telapak kaki ibu. Anak kecil ya, kaki emaknya cuman ada apanya? Tapak apa? Tapak kaki. Romehun atau romehun? Apa namanya romehun? Oh, naik ke atas nggak ada, mana ya surga? Begitu naik, kaget anak kecil, ada buah. Emaknya bangun. Begitu emaknya bangun, ngapain lempang pegang-pegang kaki mak? Enggak mak, kata Pak Ustadz, katanya surga di bawah tapak kaki mak. Entau cari surga di bawah tapak kaki mak, kagak ada. Di betis mak kagak ada, yang ada korengan. Begitu di atas lutut itu ada mak, buah itu kali surga ya. Apa jawab emaknya? Diam tong, ini memang bener surga, tapi bukan surga lu, surga baba lu. Itulah artinya filosofi Nabi mengangkat harkat martabat perempuan. Makanya nih perempuan kudu nurut sama Nabi, kudu nurut sama Nabi. Ingat, Nabi ngajarin perempuan bagusnya nih pakai kerud, nih kayak begini. Bagus, alhamdulillah orang kan sumur mas semuanya kerudungan ya. Alhamdulillah semuanya. Masya Allah kerudungan semuanya. Tepuk tangan buat mak-mak dan sumur. Pakai kerudungnya pun sinengnya ditakap-takap pakai kerudungnya. Ada yang kerudungnya nyengsol. Ketahuan perdana pakai kerudungnya. Alhamdulillah. Wah, ada yang langsung dibilang nyengsol, dibenerin kerudungnya. Nggak apa-apa, pakai kerudung. Ya, sebelum kita dikerudungin, pakai kerudung. Sebelum kita kalau belum bisa tiap hari atau minimal lebih jaga, pelan-pelan sebelum dikerudungin. Mending pakai kerudung sendiri apa dikerudungin? Dengerin deh. Pengen pakai kerudung sendiri apa dikerudungin? Kalau dikerudungin berarti nunggu apa? Kalau pakai kerudung kapan? Sekarang, Pak. Bapak pakai ya. Pakai aduh cakep bapak-bapak, tepuk tangan untuk bapak-bapaknya. Luar biasa, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, alhamdulillah. Apa nama ajib lah, ajib untuk malam ini. Pokoknya gang sumur insya Allah semuanya kelihatan dari ahli langit cahaya. Semuanya calon-calon surga. Semuanya insya Allah masuk surga. Pengen masuk surga. Pengen cepat, pengen lambat. Kembali lagi. Ingin ridho Allah, jangan durhaka pada orang tua, terutama pada ibu. Sering saya katakan ibu punya jasa hamil, benar nggak? Di gang sumur yang hamil emaknya bapaknya. Bapaknya bisa hamil nggak? Bisanya ngapain? Ibu punya jasa melahirkan di gang sumur yang biasa melahirkan bapaknya apa ibunya? Bapaknya bisa melahirkan nggak? Melahirin itu sakit nggak bu? Perih nggak? Kapok nggak? Hebat. Hebat. Iya. Ngelahirin itu ya perih. Ngelahirin itu kapok nggak? Bapak pernah disunat nggak? Pernah disunat nggak? Perih nggak? Sakit nggak? Kapok nggak?
melahirkan sakit, disunat sari, melahirkan perih. Masya Allah. Tapi ibu kapok nggak? Bapak-bapak kapok nggak? Kapok aja, hebatnya ibu-ibu. Hebat ibu-ibu ya, Masya Allah, pantang menyerah. Kan ada nyanyinya, ibu kaulah wanita yang Mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung lahirkan mengandung lagi lagi mengandung lagi. lagi. Hebat kagak capek-capek. Itulah pengorbanan seorang ibu melahirkan, Masya Allah. Makanya kita harus ingat sama mama ya. Ketiga kan ibu punya jasa menyusui. Kalau di gang sumur yang bisa menyusui bapaknya apa ibunya? Bapak bisa gak menyusui? Bisanya ngapain? Paling kenceng, paling kencang nyebutnya. Pengalaman curhat nih. Menyusui 2 tahun, Masya Allah, Masya Allah. Maka oleh karena itu pantas wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Kemudian kami berwasiat kepada Allah, kepada manusia, agar manusia itu berbuat baik kepada orang tuanya, terutama pada ibunya. Ibu mengandung 9 bulan, ibu melahirkan taruhan nyawa, ibu menyusui hingga 2 tahun. Maka sayangi ibu, anak kecil sayangi ibu, remaja sayangi ibu, bapak-bapak sayangi ibu, emak-emak sayangi ibu. Tapi kendati pun demikian sama sebetulnya mah agama adil, bukan saja ibu yang harus dihormati, bapak juga sama kudu dihormati. Kenapa? Karena jasa bapak juga gede. Cuman di kala itu kenapa di Quran di hadis yang diunggulkan perempuan? Karena di zaman jahiliyah kalau laki-laki mah udah hebat, derajatnya tinggi, tapi perempuan direndahkan, makanya diangkat. Gitu, biar sama-sama dihormati. Jadi emak bapak kita sama harus dihormati, harus disayangi. Insya Allah, alhamdulillah. Cuman ingat, namanya orang tua yang harus dihormati, disayangi itu bukan emak bapak doang, sama mertua kita juga orang tua kita, guru kita pun orang tua kita, emak bapak yang melahirkan kita secara zahiriah, guru yang melahirkan kita secara ilmiah, secara ilmu, mertua juga orang tua kita. Kenapa? Mertua pun harus sayang sama mertua. Bayangin, mertua itu ngurus anak perempuannya dari kecil hingga gede, udah gede dipinta sama kita, dikasih sama kita, udah dikasih disiksa sama kita, bener gak? Dikerjain sama kita, bener gak? Yang tadinya perutnya kagak buncit sampai pada buncit, ulah siapa? Ulah kita. Makanya sayangilah orang tua. Nah, bagaimana caranya? Adalah dengan memperbanyak amal soleh. Insya Allah salah satu amal soleh itu adalah dengan memperbanyak sedekah. Maka Nabi ketika perjalanan Isra melihat suatu kaum yang sedang yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin, nanam padi pada hari itu, dituai pada hari itu, tumbuh lagi, dituai lagi, tiada henti-hentinya. Kemudian Nabi bertanya, man haula'i ya Jibril? Jibril, mereka itu gambaran siapa? Kata Jibril, Muhammad itu adalah gambaran umatmu yang sewaktu hidup di alam dunianya mau infak, mau sedekah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Sebelum kita sumbangan ya, kalimat sumbangan, panitia memohon sumbangan untuk syiar di wilayah
gang sumur. Tapi ini tidak memaksa. Bagi orang yang punya rezeki lebih, silakan didonasikan untuk dari kita untuk kita. Tapi jangan dulu bubar sampai doa penuh. Biar apa? Kalau menghadiri pengajian sampai doa penutup, 1 dapat berkah, 2 dapat berkatnya udah habis sih. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita baca sholawat. Sallallahu alaihi wasallam.